Halo semua, selamat datang di channel ulasan pendidikan. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan yaitu sepeda motor listrik dan mobil listrik. Kendaraan listrik semakin populer sebagai solusi transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan, keunggulan, dan tantangan dari sepeda motor listrik dan mobil listrik. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Perbedaan sepeda motor listrik dan mobil listrik. Sepeda motor listrik dan mobil listrik memiliki perbedaan mendasar dari segi ukuran, kapasitas, dan penggunaan energi. Sepeda motor listrik umumnya lebih kecil, ringan, dan dirancang untuk perjalanan jarak pendek dengan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan mobil listrik. Mobil listrik sendiri di sisi lain memiliki kapasitas lebih besar, dapat menampung lebih banyak penumpang dan banyak barang, serta mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Keunggulan sepeda motor listrik. Yang pertama, ekonomis dan efisien. Sepeda motor listrik cenderung lebih ekonomis dalam hal biaya operasional dan perawatan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Biaya pengisian daya listrik lebih rendah daripada bahan bakar konvensional. Yang kedua, ramah lingkungan. Sepeda motor listrik tidak menghasilkan emisi gas, sehingga lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan polusi udara. Yang ketiga, manuverabilitas tinggi. Ukurannya yang lebih kecil membuat sepeda motor listrik lebih mudah untuk bermanuver di jalanan yang padat dan sempit, terutama di area perkotaan. Berikutnya, apa keunggulan mobil listrik? Yang pertama, jarak tempuh lebih jauh. Mobil listrik umumnya memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan sepeda motor listrik, membuatnya lebih cocok untuk perjalanan jarak jauh. Yang kedua, kenyamanan dan keamanan. Mobil listrik menawarkan kenyamanan dan keamanan lebih baik dengan fitur-fitur seperti AC, sistem hiburan, dan teknologi keselamatan yang canggih. Yang ketiga, kemampuan angkut. Mobil listrik dapat menampung lebih banyak penumpang dan barang, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk keluarga dan keperluan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi, mobil listrik dan motor listrik itu memiliki tantangan yang sangat perlu untuk dipertimbangkan pemerintah dalam menerapkan kebijakan motor listrik dan mobil listrik. Yang pertama, yakni infrastruktur pengisian daya. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak stasiun pengisian daya. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Meskipun biaya operasional yang lebih rendah, biaya awal untuk membuat sepeda motor listrik atau mobil listrik masih relatif tinggi. Berikutnya yang ketiga, baterai dan daya tahan. Teknologi baterai terus berkembang, namun daya tahan dan waktu pengisian masih menjadi perhatian. Baterai juga memiliki siklus hidup yang terbatas dan memerlukan penggantian setelah beberapa tahun. Juga masalah limbah baterai yang perlu diperhatikan pemerintah untuk dapat menerapkan kebijakan mobil listrik dan motor listrik. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan akhir mengenai poin diskusi. Yang pertama, pengembangan infrastruktur.
Bagaimana pemerintah dan perusahaan bisa mempercepat pengembangan infrastruktur pengisian daya agar lebih banyak orang beralih ke kendaraan listrik? Berikutnya yang kedua, inovasi teknologi baterai. Apa saja inovasi terbaru dalam teknologi baterai yang bisa meningkatkan daya tahan dan mempercepat waktu pengisian? Yang ketiga adalah kebijakan insentif. Sejauh mana kebijakan insentif dari pemerintah seperti subsidi dalam pembelian motor dan mobil listrik, kemudian pajak kendaraan listrik, sehingga membantu meningkatkan adopsi kendaraan listrik. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan mobil listrik dan motor listrik. Demikian pembahasan kita tentang sepeda motor listrik dan mobil listrik. Kedua jenis kendaraan ini memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Namun, keduanya berperan penting dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendorong transportasi berkelanjutan. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.